Seperti kita ketahui bahwa kondisi lahan di wilayah BPDAS HL Ketahun itu sekitar 30% dalam kondisi kritis. Nah, kondisi kritis ini berarti fungsinya sudah tidak maksimal lagi. Banyak penurunan fungsi, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan dengan sasaran adalah di hutan lindung. Untuk tahun 2019, BPDAS HL Ketahun mendapat alokasi rehabilitasi hutan lindung sekitar 8.000 hektar, seluas 8.000 hektar. Nah, itu terbagi menjadi dua kawasan. Yang satu di Kabupaten Kaur seluas 750 hektar, Provinsi Bengkulu, kemudian di Kabupaten Opus di Provinsi Sumatera Selatan seluas 7.250 hektar. Pertama, sasaran kita adalah lahan-lahan kritis dan das rawan bencana, di mana daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, kita melakukan rehabilitasi, khusus di hutan lindung. Nah, kemudian dalam prosesnya, hutan lindung ini kita melakukan beberapa tahapan kegiatan. Pertama, kita ada sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, masyarakat yang merambah. Kemudian kita prakondisi. Kemudian kita adakan FGD. FGD ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan usulan-usulan keinginan masyarakat, terutama terkait jenis bibit dan jumlah tanaman yang akan kita tanam. Nah, ini kita lalui, kemudian setelah semua setuju, kita susun rancangannya, kemudian kita adakan mulai penanaman. Pada saat mulai kegiatan penanaman, tahun pertama, kemudian ada pemeliharaan tahun kedua, yaitu sampai kita 3 tahun untuk kegiatan RHL ini. Kegiatan RHL ini ditentukan oleh banyak faktor keberhasilannya itu. Satu, oleh kualitas bibit. Bagaimana bibit yang kita sediakan itu harus bibit yang berkualitas, sesuai tumbuh, sehingga diharapkan nanti dapat tumbuh berkembang menjadi tegakan pohon dan berfungsi untuk memperbaiki kondisi lingkungan setempat. Nah, yang kedua adalah kesiapan masyarakat. Faktor kesiapan masyarakat, terutama sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat itu sangat berpengaruh. Tidak sedikit masyarakat masih resisten terhadap kegiatan RHL. Namun berkat upaya pendekatan dan kolaborasi kita bersama pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, kemudian desa, pihak pemerintahan desa, kemudian tokoh masyarakat, kita berkolaborasi bersama-sama untuk meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan yang kita lakukan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah kegiatan itu sendiri. Dalam kegiatan RHL ini, masyarakat dilibatkan aktif. Masyarakat yang punya lahan, yang menggarap lahan hutan lindung, itu tidak kita turunkan, tidak kita ganggu tanaman yang sudah adanya. Malah kita perkaya tanamannya, dan yang melakukan penanaman adalah mereka sendiri. Sehingga masyarakat mendapat dua manfaat. Pertama, manfaat jangka pendek, mendapat upah, mendapat bayaran langsung. Yang kedua, manfaat jangka panjang, masyarakat menerima hasil yang akan dia petik dari jenis-jenis yang kita tanam di lahan masyarakat. KPH cukup mendukung kegiatan ini. Dari segi hidrologis cukup menahan air, memberi bantuan air, menghasilkan air. Dari segi ekonomi, harapan kita nanti akan meningkatkan produksi. Seperti di depan ini ada tanaman duren, 5 tahun lagi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bisa mensejahterakan masyarakat, terutama yang dalam kawasan hutan.
karena apa yang kita sediakan ini adalah tanaman yang nantinya memberikan manfaat dan dapat diambil hasil oleh masyarakat, seperti jenis-jenis tanaman durian, kemudian jengkol, kemudian pinang. Harapan kita ke depan 3 tahun 4 tahun ke depan daerah ini menjadi sentra produksi HBK yang mampu mengangkat ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan. RHL mulai bergerak dari awal tahun 2019, dan manfaat yang paling penting dalam RHL ini yaitu hutan. Hutan di sana bisa terjaga dengan aman. Nah, dengan adanya RHL juga ibaratnya banjir bisa berkurang dan longsor pun begitu. Terus ke depannya masyarakat kami sangat berharap dengan adanya RHL ini bisa terrealisasi, yaitu perhutanan sosial, izin perhutanan sosial di RHL Raja Mendari tersebut. Perasaan mereka dulu sebelum ada program ini, Pak, pasti ada was-was, karena kan namanya mereka menggarap hutan lindung. Hutan lindung ini kan kalau seharusnya nggak boleh kan asal garap. Nah, setelah adanya program ini masuk dengan penjelasan-penjelasan dari orang kehutanan juga, dari BPDAS juga, jadi kan dengan pemahaman tersebut mereka ibaratnya tidak ada rasa takut sekarang, Pak, karena kan sekarang ini yang namanya perambah hutan lindung kan nggak ada lagi yang diusir-usir. Dengan adanya program ini nanti kan dengan penanaman yang hasil hutan tadi, dengan penanaman pinang, pala, nanti kan hasilnya dimanfaatkan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi kan masyarakat itu sangat mendukung, Pak, dengan adanya program ini. Di sini agak keterbelakangan, agak mundur sedikit masa tanam karena kemarin ini kendalanya di musim hujan. Musim hujan ini baru berapa minggu ini baru turun hujan secara terus-menerus, makanya baru dilakukan penanaman. Adapun kendala yang kami dapat rasakan di sini yaitu untuk penyuplaian bibit ke lapangan, yaitu masalah jalan. Jalan di sini lumayan curam, treknya lumayan menantang. Nah, di situ banyak kejadian-kejadian yang ini di luar dugaan, seperti kecelakaan. Makanya ada yang sedikit bibit yang patah ataupun hancur, rusak. Yang pertama, tugas kami di sini adalah mengedukasi dan mengevaluasi, maksud saya memotivasi masyarakat supaya untuk terus mendukung kegiatan RHL ini sampai sukses. Terus kemudian ada juga tugas lain, yaitu membina masyarakat dalam pembentukan kelompok tani. Kemudian kami juga ditugaskan untuk melakukan pengajuan izin lokasi sebagai perhutanan sosial. Kami lebih aktif mensosialisasikan kegiatan RHL ini, apa-apa saja yang ditanam, jenis bibit apa aja yang ditanam. Jadi mereka memang pertama bertanya-tanya gitu, bagaimana efeknya nanti pada kopi gitu. Kemudian setelah kita jelaskan bahwa ketika musim kopi berakhir, apa yang mereka dapatkan dari kebun? Kan nggak ada gitu. Nah, jadi disitulah kita masukkan bahwa ini adalah hasil sela nanti selama musim kopi udah lewat gitu. Jadi walaupun nggak musim kopi, tapi kita masih dapat penghasilan dari kebun gitu. Jadi dengan itu mereka akhirnya paham, oh iya memang betul seperti itu gitu. Dan juga kita pernah melakukan hitung-hitungan gitu sama mereka.
bahwa dengan kopi saja terus ditambah dengan tanaman ini bedanya gimana sih gitu. Dan ternyata memang setelah dimasukkan hitungan dari pala, jengkol dan sebagainya itu penghasilan mereka meningkat gitu. Harapan saya, misalkan kayak tanaman ini, di sini ada 5 jenis tanaman, kayak pinang, jengkol, pala, durian, bambang lanang. Yang saya sangat setuju sekali itu di 1 jengkol, kedua untuk pala, ketiga untuk pinang, karena itu nanti akan sedikit menambah ekonomi masyarakat yang menanam. Di program RHL ini banyak sekali hal-hal yang kami ceritakan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat di seputar wilayah. Ya alhamdulillah mereka tuh kan menyadari apapun program dari pemerintah itu sebenarnya menuju untuk kebaikan masyarakat semuanya. Pandangan kami terhadap hutan sangat menyedihkan Pak. Kenapa? Ya namanya hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan tempat wilayah, tempat istilahnya berlindungnya berbagai macam hewan Pak. Akan tetapi pada saat ini kita sama-sama melihat akan kerusakan hutan itu ya memang sangat-sangat luar biasa. Namun kami berharap kepada masyarakat bisa menyadari apa itu arti kerusakan dan bagaimana itu untuk memperbaikinya. Kemudian harapannya setelah kegiatan RHL ini berjalan, harapannya yang pertama, tanaman ini dapat tumbuh menjadi besar, menjadi tegakan hutan, sehingga hutan lindung yang sudah berubah menjadi kebun, lambat laun akan kembali menjadi tegakan hutan. Dan disitulah nanti berfungsi fungsi-fungsi hutan lindung sebagai penyangga kehidupan, baik sebagai penyangga tata air maupun sebagai penanggulangan bencana. Kemudian yang selanjutnya adalah diharapkan nanti apa yang kita lakukan, penanaman ini menghasilkan hasil-hasil buah-buahan yang dapat diterima, dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir, harapan kami setelah kegiatan RHL ini berlangsung adalah terwujudnya kelestarian das. Karena das yang sehat bermula dari hulu das yang sehat. Hulu das yang sehat, disitulah kawasan hutan yang harus kita kembalikan. Banyak yang sudah komitmen terhadap kawasan hutan, namun sebagian besar belum berkomitmen. Jadi saya harapkan semua sadar dan semua memiliki komitmen, mari kita perbaiki hutan kita, kembalikan tegakkan hutan kita, dan kita sejahterakan masyarakat, lestarikan hutan.